Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat youtuber dimanapun berada. Kali ini saya mau melakukan presentasi ya tentang dunia per-YouTubean di tahun 2026. Meskipun saat ini sudah menginjak di bulan April, tapi tidak mengapa kalau kita memulai lagi tentang apa yang terjadi di YouTube di tahun 2026 ini. Oke, di slide yang pertama yaitu ada 3 poin. Intronya yaitu seperti ini. Di tahun 2026 YouTube itu bukan lagi sekedar tempat nonton untuk video. Platform ini sudah berubah menjadi pusat hiburan global, di mana kreator menjadi bagian paling penting dari ekosistemnya. Perubahan ini membuka peluang besar, tapi juga tantangan yang tidak kecil. Gitu guys. Jadi yang poin yang pertama kita membahas tentang platform berkembang jadi pusat hiburan global. Kita tahu bahwasanya YouTube itu sudah ada sejak lama. Mungkin dari teman-teman baru memulai untuk YouTube. Saya mengikuti YouTube itu sejak tahun 2000 berapa ya pas ya 2019 saya mulai YouTube. Sebenarnya sebelum tahun itu saya sudah nonton YouTube itu, tapi jarang-jarang guys. Tapi tidak tahu gimana cara mencari cuan di YouTube sendiri. Dari perkembangan dari saya terjun di dunia YouTube sejak tahun 2019 sampai tahun 2020 itu mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali. Mulai dari kreatornya, mulai dari algoritmanya, mulai dari kebiasaan nonton para pemirsa YouTube itu sendiri. Jadi platform ini tuh tidak akan kalah, malah semakin membesar gitu. Intinya kreator itu menjadi titik pusat perhatian dari para pemirsa dimanapun berada, dan itu pun juga terfilter, ada yang suka dan ada yang tidak suka. Itu tergantung kita bagaimana kita cara menyajikan konten, cara kita presentasi kepada pemirsa, seperti yang saya lakukan saat ini. Dan di tahun 2026 itu kontennya itu semakin profesional dan kompetitif, karena kita tahu bahwasanya saat ini lagi ngetren AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, dimana kita itu dalam membuat sebuah apapun itu yang berkaitan dengan dunia digital maupun non digital itu sudah lebih ringan dengan bantuan AI ini. Jadi ini merupakan perkembangan besar yang saya rasakan. Soalnya gimana guys, dulu itu saya serba manual, jadi buat konten, buat presentasi seperti ini itu serba manual guys. Tidak seperti saat ini itu lebih enak, ada suggestion atau sugesti AI ini loh, diarahkan sama AI ini loh yang baik, ini loh yang buruk, ini kurang relevan, ini yang relevan, seperti itu. Next kita ke slide berikutnya. Transformasi YouTube. Dulu YouTube itu hanya digunakan untuk berbagi video sederhana. Sekarang YouTube sudah menjadi platform serba ada. Kalian mau mencari apapun, keluh kesah apapun, itu ada jawabannya di YouTube itu sendiri. Bahkan YouTube itu
bisa bersaing dengan search engine atau mesin pencari Google, Yahoo, dan lain sebagainya. Kita tinggal ngetik gimana caranya, cari referensi apapun itu ada di YouTube, guys. Mulai dari edukasi, hiburan, sampai bisnis, semuanya bisa dilihat di sini. Jadi YouTube itu seolah-olah menjadi guru kita, menjadi tempat menimba ilmu, tempat menambah pengalaman kita. Jadi satu aplikasi ini tuh bisa bermakna lebih luas. Kita bisa mengekspresikan diri kita, bisa menyalurkan pendapat kita, bisa memberikan opini kita kepada khalayak publik, seperti itu kawan. Dan kreator sekarang itu bukan hanya membuat konten biasa, mereka itu biasanya menjadi brand atau merek, bahkan memiliki tim produksi sendiri, guys. Banyak konten yang kualitasnya sudah setara dengan acara televisi. Artinya menjadi kreator sekarang itu jadi profesi yang serius. Kalau sebelum ini orang ingin menjadi broadcaster, penyiar acara, dia harus melalui tahapan-tahapan mencari ilmu, sertifikasi, dan pengetahuan. Semisal kalian kalau ingin kuliah di dunia broadcasting, itu kalian kuliah di jurusan ilmu komunikasi atau ilkom, dan itu pun membutuhkan proses yang lama. Tapi YouTube itu memangkas itu. Jadi kalian yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu ilmu, asalkan kalian bisa mengekspresikan diri kalian, menyajikan apa yang kalian punya, apapun potensi yang ada di diri kalian itu tanpa melalui pendidikan seperti ini. Intinya pendidikan formal maupun non formal gitu, guys. Dan kalau ketemu apa ini jalurnya, kalian akan menemukan jati diri brand, dan itu bisa mendatangkan perhatian banyak orang, dan perhatian itulah yang menjadikan sumber cuan kalian di dunia YouTube. Dan video pendek atau short menjadi salah satu format paling populer saat ini. Karena apa? Kontennya itu cepat, mudah ditonton, dan mudah viral. Algoritma YouTube ini juga mendukung format ini, guys. YouTube Short namanya. Itulah kenapa banyak kreator yang beralih ke video pendek. Jadi untuk kreator yang masih bertahan di video panjang pakai format landscape, itu merupakan cara dunia saat ini. Jadi saat ini kita harus beradaptasi membuat video potret yang short, dan itu jika ingin menikmati full durasinya, barulah kalian kirim ke long video panjang yang bentuknya landscape gitu, guys. Karena apa? Video pendek itu saat ini sangat populer, guys. Kita tahu bahwasannya sekarang lagi ngetren jalan Cina, Brazil, banyak video pendek, film pendek, tapi tergantung dari beberapa bagian part, dan itu tidak disatukan untuk menempuh durasi 2 jam.
landscape ini, jadi potret bentuknya jarang untuk landscape, lebih familiar karena kan bentuknya kan seperti kita megang HP seperti ini, tinggal scroll gini, nggak nontonnya nggak gini. Sekarang itu trennya seperti ini, tinggal jadi berdiri seperti ini. Dan sekarang yang lagi dikembangkan upgrade-nya itu di mode portrait. Dan sekarang banyak orang pun lebih memilih YouTube dibanding televisi karena lebih fleksibel, bisa ditonton kapan saja dan sesuai dengan tidak ada jadwal tetap seperti TV, semua bisa dikontrol oleh kamu sendiri. Jadi kalau ada berita yang tayang di televisi itu pasti televisi itu juga membuat video dokumentasinya itu juga di YouTube. Jadi teman-teman kalau ketinggalan berita itu bisa melihatnya lagi tanpa harus selalu matengin televisi gitu guys. Dan itu semua konten-konten yang ada di perusahaan televisi itu pasti dihubungkan dengan channel YouTube-nya masing-masing. Istilahnya kita tidak ketinggalan berita dan bisa ditonton kapan saja. Nah, dengan kehadiran AI membuat proses pembuatan konten itu jadi mudah guys. Mulai dari editing video, membuat subtitle, hingga dubbing suara, semua bisa dilakukan lebih cepat dan efisien. Ini sangat membantu kreator, terutama pemula. Dulu zaman saya tuh nggak ada buat konten itu ya pokoknya serampangnya. Intinya saya tuh explore ke sana, explore ke sini, nyari konten hiburan rakyat tanpa konsep ya. Yang penting kita terjun di lokasi dan itu sangat menguras tenaga, pikiran dan uang. Namun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita usahakan saat itu. Capek mental. Sedikit curhatan guys, dulu saya pernah membuat konten misteri, konten horor, sampai belusuan di Punden, di kuburan, di rumah kosong angker, dan itu pun tanpa konsep. Konsepnya itu konsep simpel dan instan. Hari di hari itu hari di mana nih tempat angker saya ketemu. Buat kontennya itu malam hari jam 11 ke atas, sepulang kerja langsung. Kadang nemu orang gila, kadang nemu ular, binatang-binatang melata itu. Kadang juga menemukan penampakan seperti itu. Jadi sebelum ada AI itu kita tuh istilahnya cara manual, ya seperti saat ini semuanya serba AI, buatan sistem, buatan software, kecerdasan buatan. Tapi YouTube itu sekarang lagi melibas konten-konten AI massal yang tidak ada makna aplikasinya, orang langsung dilibas habis-habisan. Yang masih bertahan adalah konten yang mempunyai keunikan sendiri dan menggunakan wajah dari kreatornya itu sendiri. Dan YouTube itu semakin pintar dalam memahami penontonnya. Algoritma akan menampilkan video sesuai minat dan kebiasaan. Akibatnya apa? Konten yang kita lihat terasa lebih
semisal kalian mencari informasi di Shopee, kalian mau belanja apapun, setiap kata ketikan apapun itu yang mengarah ke gadget kalian itu akan ada namanya log, dan YouTube itu bisa mengambil log aktivitas dari HP kalian, dan dari formulasi itu akan mengarahkan kalian sesuai minat kalian. Ketika saat kalian itu pertama kali membantu, terus sebagai contoh seperti ini, saat kalian ingin membeli sebuah sepatu, kalian menggunakan di Shopee, toko online juga, dan ketika kalian membuka aplikasi itu di beranda pasti muncul konten video yang terkait dengan apa yang barusan kalian cari, dan itu, dan algoritma ini juga diterapkan di TikTok, di Facebook, seperti itu. Menjadi konten kreator sekarang membuat banyak peluang penghasilan, bisa dari iklan, sponsor, hingga endorse. Bahkan kalau perusahaan besar siapapun bisa sukses selama punya konsistensi yang jadi karena istilahnya kita tuh kerja ikut YouTube gitu, karena kalau kita kerja di tempat kita kerja yang asli, semisal seperti saya yang kerja sebagai buruh pabrik di sebuah perusahaan, itu kan terikat waktu, terikat dengan kedisiplinan masuk dan pulangnya dan cara kerja. Tapi YouTube beda bos, membuat kita itu fleksibel, istilahnya tidak sesuai apa yang ada selama kita kerjakan di perusahaan tempat kita bekerja. Jadi sapenaknya dulu, yang penting yang benar itu konsistensi upload video terbaru dan akan dinikmati oleh pemirsa, seperti itu. Tantangannya apa? Tantangannya banyak, tapi tentu saja tidak mudah. Persaingan di YouTube semakin ketat dulu. Kreator harus konsistensi, kreatif dan harus berperan di dunia. Kalau tidak, konten akan sulit berkembang. Saling itu tetap penting. Kita dengan adanya AI itu juga makin kreatif orang membuat video ini. Kadang saya melihat kucing bisa bertingkah seperti manusia, kok bisa? Karena AI itu seperti bilah pisau, tergantung kalian memakai untuk apa. Jadi kalau kalian gunakan untuk memasak, oke, tapi untuk gunakan untuk hal-hal yang negatif, pasti hasil juga jelek. Seperti itu kan. Kedepannya YouTube akan semakin canggih teman, lebih interaktif, lebih personal, dan semakin didukung oleh AI. Konten juga semakin profesional dan kreator harus terus berkembang untuk berkonten. Jadi kita harus mengikuti permainannya YouTube. YouTube mempersilahkan kreatornya untuk memakai AI. Ya kita pakai AI, jangan kita kolot. Dan itu akan menunjang kita menjadi sebuah kreator
Kesimpulannya apa? YouTube adalah media masa depan dan tidak lekang oleh waktu dan terus berkembang. Jadi buat teman-teman yang baru terjun di dunia itu, selamat ya, selamat menyelami dunia kehidupan. Pokoknya kalian yang semangat dan mengikuti apa yang diberikan panduannya, itu ada intinya. Semua ini itu kami sebagai kreator, dan semua berpeluang menjadi bos besar, viral, dan menjadi titik pusat perhatian seluruh pengusaha di dunia. Tidak terkecuali kamu berpeluang. Jadi kalau kamu ingin sukses di YouTube, jangan tunggu sempurna. Mulai saja dari sekarang dan terus konsisten. Jadi kuncinya itu tetap upload dan upload, sehingga kalian akan menemukan jati diri kalian di YouTube itu seperti apa. Kalian vlog, kalian aktivitas apa, mau review makanan, mau membuat konten edukasi tentang apapun itu, atau mau share ilmu, bisa. Intinya kita tuh ketuk tulang menularkan ilmu lewat media sosial. Karena apa? Sekarang banyak gadget-gadget yang HP, tablet, laptop, PC, TV digital, dan semua platform atau perangkat gadget itu pasti ada YouTube-nya. Saya pasti jamin itu. Meskipun karena YouTube ada saingan TikTok, Meta, tapi YouTube punya ciri khas tersendiri. Dia masih punya value yang tidak bisa diduga, guys. Tunggu apa lagi? Mulailah kalian untuk mengonten, membuat video sesuai potensi kita masing-masing. Itu pesan saya. Oke, terima kasih sudah menonton video presentasiku tentang dunia YouTube di tahun 2020. Jika ada yang perlu dipertanyakan, jika ada testimoni tentang presentasi ini, silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Dan sebagai penyemangat, jangan lupa subscribe channel ini biar terus berkembang, dan saya semangat membuat video, semangat untuk mengeluarkan ilmu kepada kalian semua. Siapa tahu menginspirasi kita tahu. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum